Okay, hi guys. Which camera should I look? I look at every camera. Okay, I look at every of my camera. Okay, hello guys, selamat datang di podcast perdana kita, ya. Oke, ini podcast judul kita masih belum tahu, ya. Tapi kita lakukan perdana ini dengan jarak jauh, ya enggak? Ya. Nah, kenapa kok nggak offline aja? Ya ini sebagai dukungan kita ya terhadap pemerintah supaya jangan keluar rumah sering-sering gitu. Ya. Oke. For sure ya. Oke. Ini pasti perkenalan diri dulu lah ya, meskipun oke lah. Ya perkenalan diri lah ya supaya formal. Ya. Supaya formal gitu. Oke. Nama saya ZB. Saya berusia 22 tahun. Ya, tahun ini jadi 23. Oke, saya sudah lulus kuliah. Wow. Saya bekerja di salah satu perusahaan manufaktur transportasi ya. Transportasi di Surabaya. Di Sidoarjo. Di Surabaya jarang pabrik ya. Cuma ya perusahaan transportasi di Sidoarjo. Transportasi datang dalam bentuk bermacam-macam ya. Ada publik, ada yang bermesin, ada yang nggak bermesin gitu ya. Ya pokoknya transportasi gitu. Oke. Sangat sekali ya, sangat detail sekali ya. Loh, iya ya yang penting transportasi gitu. Iya. Oke. Ini saya berbicara dengan siapa ya? Kayak telepon. Oke, kalau halo semua, namaku Bintoro. Aku juga sama gitu ya, udah lulus kuliah juga. Kalau profesi ya ikut company orang di bidangnya ya bidang IT lah ya. Jadi ya some stuff like that, data and whatever it takes. That is ya. Iya. Gitu. Oke. Loh, sudah perkenalannya. Tujuan hidup gimana? Tujuan hidup masih menyelamatkan dunia ya dengan versi saya sendiri. Superman ya. Pikirnya Superman. Superman man is it? Ya. Ya, oke. Jadi podcast pertama kita ini kita bawa dengan sebelum itu ya. Ini yang membuktikan bahwa kita di rumah, oke. Tadi di belakangnya Bintoro bahkan ada lewat adiknya gitu. Jadi please ignore all the background and the moving stuff behind me. Ya, jadi literally dia di tengah rumah, di ruang tengah dan aku di ruang tamu gitu. Aku berharap gak ada yang teriak-teriak sih. Karena ya literally belakang ini jalan raya gitu. Jadi bakal ribut gitu. Ya udah, oke. Ya, back to the topic. Topik pertama kita mau ambil ya, kita sepakat. Oke. Kok kita langsung terjun topik ya? Ya. Saya lupa menjelaskan purpose pertama dari podcast yang bakal kita buat and why we are making this ya. Kita mau saja kayak ya, kita ini kayak berbincang-bincang gitu kayak antara anak muda dan juga I know we are not an expert, like we are young. Kita masih muda dan everyone out there is much more experienced than us, yeah. And then why we are making this because we just want to speak up with, I don't know, like mungkin bukan banyak anak muda itu banyak sih. Maksudnya banyak yang pengen bersuara, cuma ya jarang juga ya yang bersuara. Dan mungkin dalam kesempatan ini ya kita pakai lah buat menyuarakan suara-suara anak muda. Ya enggak semua ya. Yeah, for sure. A group lah. Jadi ya podcast ini hadir buat nyeritain cara pandang atau cara pikir sebagian anak muda, bisa dibilang sebagian. Oke. Nah, kita hadir di sini. Kalau kalian setuju, oke. Kalau kalian nggak setuju ya
ya oke. Ya nggak gitu. apa-apa, ya nggak apa-apa sih karena basically podcast ini tuh cuman kayak ya kita ngobrol biasa, tukar pikiran, juga mungkin bisa nemenin kalian lagi ngelakuin sesuatu atau apa gitu ya. Jadi kita true. ya kita bukan apa ya, kita bukan ngajak kayak masa untuk setuju sih, tapi pengen aja kita itu share apa yang jadi pendapat kita, apa yang jadi unek-unek kita, supaya ya just sharing aja sih. Gitu. I'm just signaling my dad. Iya, ya ini bukti kalau kita di rumah ya, kita PMK, ya whatever it is. Sebenarnya memang rencana kita itu udah kayak ngumpul di satu tempat. Cuma ya kita nge-record pas PPKM darurat. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Oke, kita udah ngelakukan introduction yang cukup lama untuk mengenalkan diri kita masing-masing dan tujuan dari podcast. Oke. So right now we're gonna introduce you our first topic, which is, what do I say? It's like hate comments in social media, or maybe atau bisa dibilang kayak komentar-komentar yang tidak membangun, ya, atau komentar-komentar yang nggak senonoh, ya semacam itulah. Ya, benar sekali ya. Betul. Jadi, oke. Jadi, ya gimana? Jadi apa namanya? Seperti yang kita tahu ya, kalau sempat muncul artikel di beberapa waktu lalu kalau Indonesia itu masuk di kategori peringkat nomor satu dari pengguna sosial media yang tidak sopan. Jadi konteksnya di sini itu netizen di Indonesia itu sudah dikenal dunia itu kalau komen tuh cukup harsh ya, cukup bener-bener kayak gila gitu loh, kayak apa ya, kayak langsung ketahuan gitu loh, oh kalau ini tuh komennya tuh dari Indonesia gitu loh. Makanya sebenarnya berangkat dari situ. Sangat ya gimana ya, kayak literally kayak banyak postingan dari orang luar, kayak yang paling jauh aja ya, yang paling jauh itu yang aku tahu itu semua berawal dari drama The World of the Married, kalau kamu tahu. Oh ya, betul. Bagi kalian yang belum tahu kan, kayak ya aku sangat suka dengan K-pop. So I'm not into K-drama, but I'm into K-pop. But K-pop gitu, tapi K-pop itu pasti ya ada sangkut pautnya sama K-drama gitu, karena sama-sama dari Korea. Nah, The World of the Married itu kayak drama perselingkuhan gitu loh. Betul. Perselingkuhan dari dunia pernikahan yang ya orang yang sudah cukup berumur, ya sudah punya anak gitu, dan namanya juga laki ya. Ya bisa nyeleweng ya, bisa berselingkuh gitu. Nah, so aktrisnya ini entah kenapa itu di komen buruk. Jadi kalau kalian belum tahu, itu namanya Han So Hee. Ya pasti tahu lah, ini berita tahun 2019 karena 2020 ya. Dramanya kan ini drama udah lama sih beritanya kayak gitu. Nah, jadi ya nggak masuk pikiran aja ya, kayak misalnya kayak ya literally dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Betul. Cuma komennya dalam bahasa Indonesia, dan yang dikomen itu tentang ya bisa dibilang itu pujian. Iya. Cuma ya kalimatnya itu bukan pujian. Ya you know lah ya. Sebetulnya itu kan ini kan kayak dia kan benar-benar berhasil mendalami karakternya. Jadi sampai media, sampai orang-orang yang lihat itu kayak benar-benar greget gitu loh ketika ngelihat seni actingnya. Nah tapi masalahnya itu mereka itu sampai ke sosmed pribadinya aktris tersebut, si Han So Hee itu, dan sampai kayak spam komen-komen yang nggak proper gitu loh, yang bilang kayak jangan tukang selingkuh lah atau apa gitu. Padahal kan itu kan cuman karakter gitu loh, pendalaman karakternya dia kayak gitu. Maksudnya itu kayak gitu. Ya mungkin itu kalau aktris memang mereka nanggapnya sebagai pujian itu. Betul. Berarti
aku memainkan pemeran pelakor ini dengan sangat baik gitu kan, sampai membuat semua orang emosi gitu. Betul. Tapi beralih dari dunia acting gitu loh, untuk hate comment seperti yang ada di dunia umumnya kita, seperti ya kita ini anak muda kan sering ya, kayak misalnya nganggur terus kemudian menemukan video or maybe berita kayak artis-artis kekinian kan semua lagi hits ya. Betul. Lagi sensasional, lagi panas gitu ya. Nah, ya sebenarnya menurutmu tuh gimana sih, kayak contohnya aja ada kayak artis ya, should I say their names? Whatever, banyak kok maksudnya. Sih kamu mau sebutin atau enggak? Oke, jadi kayak ada selebriti yang ya aku kurang tahu juga kayak dia itu terkenal dari mana. Ya. Dia itu pokoknya seneng banget nyari sensasi. Ya. Oke. Terus kemudian suatu saat dia itu menyerang dari anak dari selebriti lain. Oke. Ya, well. Ya, you know this? Probably I don't know. Karena Indonesia itu banyak banget. Kan nggak tahu. Karena basically ya, karena pasar kita di Indonesia itu ya suka sensasi gitu. Jadi pasti banyak lah. I mean, mungkin tahu, mungkin nggak tahu aku, but ya tahu. Oke. Tahu ujungnya. Oke, gitu. so some celebrities in Indonesia itu. At least semua rakyat ini tahu kayak misalnya mereka cuma nyari sensasi gitu. Cuma aku nggak tahu, mungkin bagi mereka itu melontarkan kata-kata kasar itu sebagai I don't know, like membuat efek jerah. Ya, gitu. But in the other side, bagi artis itu sendiri, it's like a hole, it's like a leap. It's like a free promotional for themselves gitu. Nah, mungkin apakah itu harus kurang kasar? Kalimatnya kurang kasar atau gimana gitu? Nah, menurut kamu gimana? Sebetulnya gini, mungkin kita berangkat dari kebebasan bicara ya. Maksudnya kan sosial media itu kan kayak platform yang kita tuh bebas gitu loh untuk menyuarakan apa yang jadi opini kita. Itu yang buat sosial media itu seru, betul kan? Kayak kita bisa ngomong apa aja, tapi masalahnya di sini itu kalau aku ngerasa bahwa memang sih kita bisa ngomong apa aja gitu loh. Tapi kita itu juga harus dewasa juga dalam memilih kata-katanya mungkin. Maksudnya itu kayak anak-anak muda zaman sekarang itu atau orang-orang yang pakai sosmed zaman sekarang gitu ya. Kalau ngomong itu kayak membunuh karakter gitu loh. Jadi sudah bukan di batas kritik ya. Kalau kritik itu kan itu juga itu dua hal yang berbeda. Head comment dan kritik itu beda teman-teman. Kalau menurutku loh ya. Kalau hate itu benar-benar kamu itu cuma mau ngebes orang itu, cuma mau menghina, mengkata-katai gitu. Tapi kalau kritik itu ada sesuatu yang kamu mau bangun dari orang tersebut gitu. Misalkan kamu bilang, misalnya kita ngomong appearance ya. Bajunya nggak cocok, bajunya jelek, mungkin better kayak gini. Nah, itu kritikan. Tapi kalau sudah komennya kayak ya ampun baju begituan dipamerin, dasar bla 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 bla. Nah, ya itu sudah hate sih. Maksudnya orang netizen zaman sekarang itu kayak terjebak kayak terjebak dalam aku boleh ngomong apa aja, karena aku boleh ngomong apa aja ya aku harus ngomong apa aja dong kan, terserah aku gitu loh. Tapi emang sayangnya itu di situ sih kalau menurutku ya. Iya. Jadi kayak keluar batasan gitu ya. Iya. Nah, terus tadi yang menarik dari omonganmu itu kayak sekarang semua orang bebas gitu, bebas berkomentar, dan I know that mungkin aku sedikit terlambat, aku nggak tahu ya. I join TikTok, it's like maybe like 2 months ago. Okay.
Jadi aku baru download TikTok itu 2 bulan yang lalu rasanya. 2 bulan yang lalu. Sama deh, aku juga baru. Kamu nggak tahu? Oh, kamu juga baru? Gitu. Ya, Nah, kayak teman-temanku semuanya itu kayak, ya kenapa kok kamu nggak download TikTok gitu? Ya alasanku simpel sih. Ya. Karena apapun yang diupload di TikTok bakal keluar di Instagram. Ya itu juga aku juga aku nggak download TikTok karena because of that gitu. Di Instagram itu banyak TikToknya kok, so why I should download. Ya maksudnya aku nggak mau ada aplikasi toxic lain gitu loh selain Instagram. Bagiku Instagram it's toxic enough gitu. Tapi kalau misalnya aku akhirnya download TikTok, then I'm gonna spend more time on my phone. Okay. So back to the topic. Kalau kamu nyadari di TikTok itu sekarang yang followernya banyak atau mungkin yang viewersnya banyak atau mungkin yang likesnya banyak itu literally below 18. Yeah. And I know that aku tahu bahwa umur dewasa Indonesia itu 17 kan? 17. Dan aku nggak tahu ya, mungkin karena influencernya di kalangan muda itu semakin lama semakin begitu dan nggak ada yang ngontrol. Ya mindset mereka bakal kayak, this is, I think my influencer self is fine gitu. Influencerku ngomong ini oke gitu, dan untuk menunjukkan ini oke, dan untuk ngomong ini oke gitu. Mungkin itu yang membentuk kenapa anak muda membuat hate comment gitu, ya kan? Kamu setuju gak? Kayak literally gak ada yang ngontrol gitu. Ya sebenarnya sih kalau aku lihat, kalau kita lihat itu kan sebetulnya apa ya? Angkatannya kita itu, tahun kita sama tahun orang-orang yang di atas kita itu kayak balance gitu loh, antara media sama antara teknologi dan apa ya, dan ya kegiatan apa ya, gimana ya bilangnya ya mungkin maksudnya itu kayak perkembangan teknologinya itu seimbang gitu. Jadi dalam artian kita tuh banyak interaksi di luar, banyak keluar, banyak ketemu orang, itu masih balance gitu loh. Nah tapi kan sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang yang di bawah-bawahnya kita itu kan teknologinya kan udah jauh lebih advance, lebih cepat gitu. Makanya kan pola pikir mereka kan jauh lebih dewasa kan sekarang. Kalau kita lihat kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan kayak pola pikirnya tuh dewasa banget gitu loh. Tapi ada satu hal yang mereka kurang, ada satu hal yang mereka lack, itu adalah penguasaan dirinya gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin karena kurang terlatih juga, karena mereka cuma lihat dari satu poin yang disediain di media. Padahal we all know media itu nggak selalu benar. We all know showbiz itu is just a business gitu loh. Drama, sensasi, semua itu bisa disetting dengan segala macamnya kayak gitu loh, asalkan ada money on it gitu kan. Nah jadi kasihan gitu loh, anak-anak muda yang mereka mau jadi influencer. I know mereka mau jadi famous, mereka mau jadi seperti influencer mereka, tapi mereka itu nggak punya cukup filter dengan baik gitu loh. Bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus memilih mana yang ditunjukkan, mana yang nggak ditunjukkan gitu loh. Jadinya itu kayak kasihan, kayak mereka itu akhirnya dieksploitasi sama media itu, image mereka jadi image mereka jadi jelek mungkin. Nah, jadi jelek itu dalam konteks nggak sesuai sasaran mereka gitu loh. Ya maksudnya negatif, kayak awalnya pingin apa, tapi ternyata media malah ngejudge dia seperti itu. Dan ditambah lagi dengan yaitu tadi kebebasan bicara yang dipakai dengan sembarangan. Akhirnya orang-orang itu kayak ngomongnya itu nggak malah membangun dia, malah menghancurkan dia gitu loh. Itu sih yang aku ngerasa bahwa kurangnya kurang bisa balance gitu loh media. Tapi kita sedihnya nggak bisa nge-stop sih perkembangan ini. Mungkin kalau masalah gitu rasanya harus ada mata pelajaran baru ya. Saya hampir ngomong mata kuliah ya. Aku hampir ngomong mata kuliah.
juga sih problemnya. Maksudnya memang semua itu bisa diselesaikan dengan pendidikan ya. So ya, the first thing first gitu ya, education is always important. Tapi of course. Cara apa ya? Cara untuk mendidik mereka itu nggak bisa kayak kita dulu gitu loh. Kalau kita dulu itu cukup dengan omongan, cukup dengan pengertian, gitu kan? Ya udah selesai gitu. Tapi kalau mereka itu kayak apa ya? Nggak cukup gitu loh. Nah itu masih problem buat semua orang sih memang. Maksudnya pemerintah pun juga pasti ya concern lah soal itu. Ya well, kayak gitu. Ya, punya pengalaman pribadi deh soal ini. Iya Sorno. Maksudnya kayak misalnya tadi kan kamu bilang kayak anak-anak ya aku nggak bisa ngomong anak-anak kecil sih, maksudnya kayak anak-anak ya below 20, ya teenagers itu ya kamu menemukan seperti itu. Ya kan kelihatan tuh, maksudnya kalau kita lihat ya biasanya paling gampang gini sih, paling gampang itu adalah misalkan kita nemu komen yang kayak tidak baik gitu ya, terus kita lihat gitu profilnya, itu pasti kalau fake account, satu fake account, kedua ya itu di lock di private atau bocah gitu ya. Maksudnya itu anak yang dia belum mature enough lah buat ngomong things like that gitu loh. Makanya dari situ kan dari situ ada pemikiran bahwa ya sebenarnya mereka itu ya bocah gitu loh. Atau yang ketiga nih yang lebih parah nih. Atau yang ketiga nih, mereka benar-benar orang yang ya cukup berusia, cukup berumur, tapi ya they are not wise enough to write that comment gitu loh. Ya, kayak gitulah. Ya memang masalah yang sering ditemui di kolom komentar adalah nggak tahu ya, kayak mungkin sebagian orang yang wise enough, they know it's a joke gitu. But maybe outside of that, I mean, selain itu, ya pasti mereka kayak nganggap, oh, berarti komentar seperti ini, it's okay gitu deh. Kayak, oh, berarti aku berhak komentar seperti ini gitu deh. Ya. Nah, itu mungkin yang juga mempengaruhi kenapa kok semakin banyak komentar-komentar sampah gitu ya, di kolom komentar gitu. Kayak literally, gampangannya gini deh. Explore kita sebagai pria kan pasti ada lah ya kayak cewek-cewek model gitu kan. Ya, jangan bohong loh kamu. I'm not saying I'm not doing that. No. Ya, jadi kan masalahnya kan di sana. Ketika saya melihat di kolom komentar, gitu, komentarnya itu selalu kayak ya kayak gitu. Loan gitu kayak. Bisa apa ya, kayak bayar berapa gitu. ya itu kan sesuatu yang nggak appropriate gitu loh. Ya itu tadi freedom of speech-nya itu masih nggak ngerti cara mainnya. Sebenarnya memang bisa sih kayak dia memang report komen itu gitu. Cuma ya mungkin karena terlalu banyak jadi screeningnya juga susah gitu. Ya, I wish they just stop gitu. Mestinya kayak komen kayak gitu. Ya, tapi gimana lagi ya? Siapa yang bisa ngontrol? Makanya itu ada UU ITE ya. Ya, UU ITE sebenarnya juga wadidaw juga sih sebetulnya ya. Sebenarnya nggak ada borderline-nya juga. Tapi ya itu kita nanti next di podcast berikutnya lah ya. Tapi one thing for sure gitu loh. Maksudnya isunya itu lebih ke kendali kita gitu loh, maksudnya pengetahuan kita bahwa dunia ini tuh nggak hanya berputar tentang kita aja gitu loh. Kita bukan berarti kita itu bisa kayak ngomong sebebas-bebasnya sampai di taraf yang nggak sopan, sampai di taraf yang menyakiti gitu loh. Sekalipun mungkin kita bisa dan ini ya yang paling benci, yang paling aku nggak suka gitu ya. Apa mesti alasannya itu jokes gitu loh, kan cuman bercanda, kan cuman ini kan cuma komen biasa, kok kamu tersinggung segala macamnya. Nah kayak gitu loh, itu yang nggak bisa, kita tuh nggak bisa kayak gitu.
Ya. Itu yang kamu sebutkan itu bener sih, kayak I'm just joking gitu, kayak I'm just joking, nggak. It's bad gitu. Itu buruk. Jadi misalnya ya, terus ada orang komentar di komentarnya dia ini kayak, kamu kok gitu sih gitu. Habis itu dia kok komentar bales, it's just a joke. Nah, misalnya terus seandainya kayak ada orang komentar lagi gitu, terus dia marah gitu. Nah, itu udah keluar batas. Jadi apa ya, dan yang paling condong, maksudnya kalau misalkan kita sama-sama pukul rata ya, misalkan kita benar-benar oke, kita mau adu freedom of speech gitu ya, kita mau adu bicara gitu, misalkan kamu udah melontarkan pendapat seperti itu, terus aku melontarkan pendapat yang sama-sama harsh, yang sama-sama kasar juga buat ngebes kamu, ya kamu nggak boleh marah. Nah itu loh. Nah itu adalah maksudnya pemikiran-pemikiran yang orang-orang muda, yang anak-anak zaman sekarang itu nggak ngerti gitu loh. Mereka tuh cuma mau hate comment, tapi nggak siap untuk ditimpali hal yang sama. Bertanggungjawabkan gitu ya. Iya, dan ujung-ujungnya yang paling menyedihkan, yang paling buat emosi adalah langsung jadi mental korban. Langsung kayak iya aku memang begini, iya kau paling pintar lu. Sebentar, tadi kamu yang mulai loh ini bosnya, kamu yang mulai loh argumennya. Terus kita bahas, istilahnya kita dialog, kita perdebatkan, kita argumen, saling adu pendapat. Kok kamu langsung ujung-ujungnya iya kamu yang menang, iya aku cuman bercanda lo. Kalau mau diskusi ya diskusi gitu loh. Kalau kamu berani ngomong seperti itu, harus berani didebat, harus berani diadu argumentasinya gitu loh. Kalau nggak berani ya you should silent. You should. Iya. Gitu sih. Karena lucu juga ya memang. Ya kalau dia mau ngomong juga, ini karena mungkin kesempatan juga kita ngomong di sini kayak how like I don't know like how we should react to maybe like ya anggapannya kayak gini misalnya baru-baru ini aku kayak menemukan orang literally kayak ngerekam, jadi dia ngerekam misalnya suatu kejadian, and it is like I don't know like they shot it, like mereka ngerekam itu langsung ke mukanya pihak lain gitu. Jadi bukan ke dia sendiri gitu. Kalau dia sendiri kan ya itu bebas haknya dia. Cuma dia itu kayak ngerekam orang lain. Terus kemudian kayak ya literally kayak disodorin ke mukanya ini, kayak disodorin gitu. Nah, terus banyak komentar yang banyak orang yang kayak merasa this is appropriate. Maksudnya ya mereka berhak karena kejadian itu perlu diliput gitu tuh. Kejadian itu perlu diliput supaya orang yang nampak di video itu kita bisa bash, like kita bisa hajar dia gitu kan, supaya mentalnya turun gitu kan, mentalnya kena gitu. Nah tapi aku ada sedikit setujunya di sana, kayak ya kamu nyerang orang yang memang kejadian yang buruk ini, misalnya kayak ya kalau maling sih memang salah ya. Cuma kayak misalnya misalnya ada yang nggak setuju gitu, kayak nggak setuju dengan keadaan, misalnya parkir gitu ya, parkir. Nah ini lahan parkirku, nah. Terus kayak ada orang lainnya, oh ini lahan parkir saya juga karena saya ada kantor di sini gitu. Terus habis itu ada orang lain kayak, enggak, ini kan bebas parkir saya. Emang kamu beli lahan parkir gitu. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu. Maksudnya kan itu kan kayak ya memang harusnya yang benar sih saya memang bela yang punya toko gitu. Nah, tapi kan di sisi lain kayak ya aku juga pengen nge-bash orang yang ngomong ini bebas parkir gitu. Maksudnya kayak ya kamu kalau mau bebas parkir ya di lahan parkiran umum gitu. Jangan di sini gitu. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu kan perlu di-bash. Ya. Perlu dicerca. Kalah. Maksudnya kayak gitu. Menurut lu gimana? Sebenarnya gini sih. Apa ya? Sebenarnya itu aku
itu setuju nggak setuju sih, lebih ke gimana ya cara biar make it clear ya. Solusi itu nggak cuma ada satu gitu loh kalau menurutku loh ya. I mean banyak orang kan punya berargumen bahwa biar diviralin, biar sekalian aja dia kapok gitu kan, biar sekalian aja banyak orang tahu kelakuannya seperti itu. Nah, banyak orang itu mikir bahwa dengan cara seperti itu pasti berhasil loh, dan masalahnya itu nggak juga gitu loh teman-teman. Itu nggak make it works juga gitu loh, malah juga kasihan tuh kalau misalkan biasanya kita belajar mikirnya lebih luas ya, ngeliatnya itu lebih luas gitu, nggak cuma dari satu sisi. Maksudnya kasihan loh ketika kamu viralin dia terus ternyata dari situ ngefek ke pekerjaannya, ngefek ke reputasi keluarga dan segala macam ya. Maksudnya kan media itu sekarang cepet banget kan. Nah, jadi kalau menurutku media itu kuat banget gitu loh. So make sure kalau kamu pakai itu buat sesuatu yang benar-benar benar-benar berguna gitu loh. Nggak semua itu harus kayak diviralin gitu. Itu yang aku paling nggak oke sih zaman sekarang. Maksudnya kayak soal kayak tadi konteks parkir itu, terus kamu viralin, terus kamu apa gitu kan. Mungkin oke lah kamu lakuin itu kalau sudah itu beberapa kali gitu, kamu udah ajak dialog beberapa kali dan ya tetap aja orangnya kayak gitu. Tapi kan ada orang-orang itu yang nggak berusaha berdialog, nggak berusaha selesaikan dengan baik, langsung diviralkan. Ternyata at the end misalkan ini benar-benar dibawa ke ranah hukum, terus ternyata kamu kalah pihakmu lah, kan nggak lucu gitu loh. Maksudnya orang-orang kita itu terlalu ini loh, terlalu lihat itu hanya satu sudut pandang. Jadi kayak they always believe what they see, they always believe what they do is right gitu loh. Padahal benar salahnya itu harus banyak dilihat dari banyak sisi dan konteks gitu loh. Hanya karena kamu merasa bahwa kamu benar, nah ini kuncinya. Hanya karena kamu merasa kamu benar bukan berarti kamu bisa melakukan apa aja loh. Ini tuh be careful gitu loh. Nah, oke lah. Jadi mungkin juga ya dia kayak mungkin mereka nge-post itu karena mereka juga nyari pembelaan gitu ya, pembelaan secara online gitu. Jadi supaya ya yang nge-base tuh nggak cuma dia gitu. Gitu. Yang nge-base tuh banyak orang supaya dia jerah gitu. Tapi kan dia di sisi lain ya seperti kamu bilang ya it's bad ya. Ya maksudnya itu kayak apa ya? Oke lah kita I play along with you. Ya maksudnya kita kamu mau buat dia jerah. And then what? After that what? Apa? Gitu loh. Benefitnya apa lagi buat kamu? Maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya kita nggak bisa lihat hatinya orang ya, tapi aku percaya di balik alasan kamu mau nge-base itu pasti lebih pengen banyak motivasi negatifnya gitu loh, pengen orang ini yes itu lah, maksudnya kayak gimana ya bilangnya ya, kayak bahkan pasti ada ya kayak biar kapok, biar viral, biarin semua orang benci, maksudnya itu. Bahkan ada yang berpikir kayak gini, maksudnya kayak ya kalau aku berhasil menjatuhkan orang ini aku bangga gitu. Itu juga isu sebetulnya di Indonesia. Setiap orang itu kayak butuh pengakuan diri gitu. Tapi ya itu kita bahas di lain konteks ya. Iya itu juga basically juga karena head comment tuh muncul karena itu gitu loh. Makanya makanya semua orang kan pengen viral banget kan, pengen diviralin ini, pengen ini. And I also hope that our talk, like our podcast right now, is going viral ya. Lebih ke arah sebetulnya why I agree to make this podcast with you, karena ya semoga ada orang-orang yang bisa kita relate. Ya semoga ada orang-orang yang bisa kita reach out untuk tahu bahwa kita itu harus belajar banyak loh dalam bersosial media, dalam
berpikir dalam apa ya, bertingkah laku dalam tatanan masyarakat gitu loh. Cuman itu, iya, cuman itu aja sebenarnya motivasiku gitu loh. No matter how many of you guys, 1 orang 2 orang, kalau ada yang berhasil, wah, it's made my day gitu. Iya, cukup bagiku. Iya cuy. Ya karena memang gitu ya, kayak misalnya nih temen kamu 1 orang ngelihat gitu, kayak dengerin podcast ini kayak nganggur-nganggur gitu kan ya PPKM ngapain keluar gitu kan, nah di rumah aja gitu ya. Saya sudah mendukung program pemerintah Pak. Ya jadi maksudnya kan di nganggur ya, misalnya episode podcast yang biasa kamu dengar itu udah habis gitu, terus ya 1 aja misalnya dengerin ini, terus kayak oh iya ya mungkin kamu nggak nge-share, atau mungkin kamu nggak nyampein ada podcast ini ke temanmu, cuma at least kamu kan dapat infonya, kayak kamu dapat ya apa ya, pencerahan ya, bukan pencerahan, kayak misalnya cara pikirnya kita, berita burung dapat cara pikirnya kita, dapat logika ya, maksudnya dari 1 orang itu jika kamu berubah gitu kan, itu bisa berdampak bagi temanmu, nah dari temanmu, nah itu juga nanti bisa ke kelompok, nah itu harapannya gitu. Ya basically MLM lah. Multi level marketing lah, basically kayak gitu. Kenapa korban ya kamu? Nah, I mean, ya kita kan nggak bisa ngubah semua orang, tapi kan kita bisa ngubah ya diri kita sendiri gitu loh. I mean, kita pun berdua di sini tuh bukan juga ya, kita disclaimer terus ya, maksudnya kita itu bukan expertise, we are not somebody yet. I hope we are not somebody yet, but we will become somebody someday. Mark my words. We will become somebody. I don't know. But tapi intinya itu kita cuma pengen jadi pengaruh yang baik lah. Kan memang sih kita nggak punya tanggung jawab. Memang sih sebenarnya dalam sosial media atau dalam kehidupan kita tuh nggak dikasih tanggung jawab spesifik gitu loh, dalam artian kamu harus positif, kamu harus menyebarkan vibe yang baik gitu, tapi why not kalau misalkan kita bisa kayak gitu. Dan ini ya nggak masalah, maksudnya kita nggak ada masalah dengan orang-orang yang mau self image-nya di branding negatif, ya terserah mereka, kan itu hak mereka, tapi ya kalau kita sih pengennya ya jadi orang yang baik lah, kayak gitu. Jadi iya juga ya, kayak misalnya hate comment itu kayak mungkin orang-orang anggap dia bakal cerah gitu ya. Tapi ya beberapa selebriti di luar sana bahkan mereka makan dari hate comment itu. Ya nggak, sadar nggak? Kayak ya aku nggak tahu kok untuk selebriti luar ya, tapi kalau selebriti Indonesia sih most of them like nowadays gitu, mereka jadi trending itu karena mereka nyari sensasi. Kemudian so many people of Indonesian comment badly, harshly, or maybe even then hate comment like that. Jadi maksudnya I don't know, like some of them likes the hate comments, like ya pasti mereka, sebagian dari mereka pasti suka pol itu kayak dengan hate comment gitu, kayak ya aku makan dari sini gitu. Maksudnya ya gimana ya, kayak aku nggak tahu juga, kayak menurutmu apakah mereka sadar gitu, kayak mereka memancing itu supaya orang-orang ya menyalurkan hate comment, tapi di sisi lain it's actually bad, right? Like they're going more and more people like I don't know, bakal komen buruk terus gitu loh. Jadi kayak misalnya social media ini it's not gonna be a good place, and many young people like I don't know, aku banyak nemu kayak selebriti itu udah expose anaknya di sosmed. Jadi ketika nanti ya paling sudah masuk SD, sudah ngerti HP, mereka dibawain gadget. Ya aku nggak tahu sih, aku nggak tahu. Ya menurutmu gimana? Maksudnya ya I know it's good for them, like ya mereka makan dari sana gitu, dari keviralannya. Cuma ya buruk lah itu. Ya
apa ya sekali lagi karena gini ya, sosmed itu sekarang sudah jadi showbiz juga gitu loh, sudah jadi tempat untuk cari uang mereka gitu loh. Nah kalau misalkan sebenarnya kan hate comment itu kan memicu engagement, maksudnya ketika kita hate comment itu mereka itu makin, kenapa sih kok mereka makin viral ya, karena makin blow up gitu loh, algoritma dari sosmednya itu viral banget ya, banyak orang react ke sini ya, dan algoritma itu nggak peduli itu mau hate comment, itu mau positive comment, pokoknya begitu post itu reaksinya banyak, boom, it will appear on your explore, ya kan. Nah tapi dampak satunya ya komunitas di sosmed tuh jadi rusak, jadi toksik gitu loh. Makanya kan ketika aku paling khawatir sih kalau misalkan ada anak kecil belum tahu apa-apa terus langsung dikasih handphone, diinstalin sosial media, really diinstalin Instagram gitu kan, atau apapun whatever it is that gitu kan. Terus mereka baca komen, ternyata sosmed tuh kayak gini ya cara mainnya, padahal itu bukan cara main sosmed yang baik dan benar loh. True. Tapi ya kita aku nggak bisa nyalain orang yang cari uangnya ya, karena ya itu strateginya mereka, so ya nggak bisa ngomong. Tapi kan kalau mau ngubah ya harus ngubah komunitinya ini loh. Nah caranya ya dari kita dulu, jangan sampai kita sebarin hate comment, jangan sampai kita malah meladeni, dalam artian kadang-kadang itu apa ya, untuk meladeni kayak gitu itu mending diem gitu loh, daripada kamu ikut komen. kan banyak orang kayak gitu ya, maksudnya kalau aku lihat sosmed tuh misalkan ada sesuatu yang salah terus orang itu bisa membenarkan kan, gini loh, bla 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 gitu kan, dan itu akan muncul terus tadi balas-balasan dan ujung-ujungnya yang awalnya mau niatnya positif mau memperbaiki malah ikut hate comment. Jadinya ya kan sudah, karena udah emosi juga ya, udah emosi juga, akhirnya jadi same coin gitu, jadi koin yang sama akhir-akhirnya. Jadi kayak aku pikir yang memang perlu bertindak adalah orang yang punya dampak besar gitu. Jadi nggak bisa kayak misalnya literally nobody commenting on someone's comment, like kayak misalnya aku deh ya, sapa gue gitu ya, habis itu saya ngeliat hate comment terus ya aku ngomong kayak kamu salah, nggak boleh gini-gini, kamu salah, nggak boleh gitu-gitu ya. Ujung-ujungnya nanti mereka tuh mukanya udah tebel, ya nggak, setuju nggak? Setuju. Jadi kayak mukanya itu udah tebel, udah nggak nothing tulus gitu loh, dan ya dia udah ngomong hate comment ya udah nyerang terus dia, karena memang awalnya udah nyerang. Nah beda dengan kita. Kalau kita yang pengen benerin ya diserang balik ya emosi, ujung-ujungnya malah ya ceritanya nambahin komunitas hate comment gitu. Gitu. Tapi juga susah juga gitu, dalam artian dulu tuh kita sempat di masa tahun 2014 kalau kalian itu dulu awal-awal YouTube bener-bener booming banget ya kan. Itu kan sampai muncul dua kubu positif, kubu negatif kalau kamu ingat di Indonesia ya. Nah itu kan jadi perdebatan gitu loh. Apakah influencer itu perlu untuk hanya menyebarkan hal yang baik gitu loh, dan sampai ujungnya pada akhirnya ujung konfliknya tuh ya udah nggak bisa gitu loh. Yang positif ya positif, kalau kamu mau negatif ya udah ikut yang negatif gitu. Jadi ya susah juga bagi influencer gitu loh, karena apa ya, udah terlalu rumit, udah terlalu besar, jadi susah gitu ketika mereka berusaha kayak misalkan mengedukasi followers mereka gitu ya, jangan ngelakuin hal yang gini loh, jangan ngelakuin ini loh, itu tetap aja gitu. Maksudnya ya ada kan, maksudnya sampai sekarang pun YouTuber yang besar gitu yang kamu pasti tahu channelnya apa ya kan. Maksudnya dia konsep channelnya it's really good, edukasinya bagus banget gitu loh, tapi ya buktinya subscribernya juga masih ada kok yang kayak gitu, maksudnya yang sebar komen dan segala macamnya. Jadi memang yang paling penting itu ya aware diri sendiri sih, kamu tahu bahwa janganlah kayak gitu, kalau kamu digituin kan juga kamu nggak suka gitu loh. Jadi udah diem aja, kalau ada hate comment tuh udah, kalau ada hate comment
udah diem aja. Kalau kamu kenal orangnya, tegur langsung aja, nggak usah pakai balasan komen atau sindir-sindiran di Instagram atau whatever lah ya. Itu nggak pernah ketemu itu solusinya. Iya sih. Terus yang sering terjadi juga di luar negeri ya, aku nggak tahu mungkin di Indonesia ini udah keliput atau belum. Cuma ya pasti banyak lah mereka yang stres bahkan sampai bunuh diri gitu. Nah, itu bad. Itu banyak sih. Kak, sebenarnya itu nggak cuma di luar negeri, maksudnya kata-kata kita itu kan cukup powerful ya teman-teman ya. Dan kita tuh nggak pernah tahu loh masa hidupnya orang itu apa. So kalau kamu ketika kamu bilang gitu aja bunuh diri, lemah gitu kan. Oh, you never know what happen in their life. Kamu nggak pernah tahu loh dia ngalami apa. Bisa aja dia ngalami banyak hal berat dan itu beruntun, terus tiba-tiba kamu bilang kayak gitu dan akhirnya dia di titik jenuh dan dia he commit suicide loh. You never know loh. Makanya be careful lah, hati-hati dengan apa yang kita omongin gitu loh. Apalagi itu orang yang nggak kamu kenal. Jangan sok tahu lah. Hidup itu tiap orang itu punya tantangannya sendiri. Jangan kamu jangan kamu ngeremehin atau apa. Ya. Bahkan aku sering bilang sih kayak misalnya temanku ada yang misalnya kayak Pol gitu ya. Habis itu ada yang biasa aja gitu. Habis itu yang kayak Pol itu misalnya ada masalah gitu. Ya memang masalahnya kelihatan sepele gitu. Misalnya kayak ini apa? Yes, gampangnya kayak mobilku beset gitu, mobilku berat gitu. Gimana ya kayak ketakutan Pol gitu loh. Terus ya di sisi lain yang anak-anak biasa ini bakal ngomong, "Halah, lu punya duit kok. Buat apa lu pikir susah?" Nah, tapi mungkin kita nggak tahu juga kan di belakangnya kayak mungkin orang tuanya terlalu strict, ya kan? Bahkan sampai dipukuli kalau misalnya mobilnya berat dan segala macam. Nah, ya kita kan nggak tahu seperti hal itu. Ya itulah intinya, kita itu sebelum kita ngomong ya balik lagi ke peribahasa dulu itu loh. Pikirkanlah dulu sebelum kamu bicara. Pikirin dulu kira-kira apa yang kamu komenin ini baik nggak sih efeknya. Kira-kira kalau misalkan aku komen ini dampak kedepannya gimana ya. Kira-kira nggak ada masalah atau karena sejahat itu sosmed itu dalam artian kayak banyak kasus gitu loh kan. Kata-kata kita itu kan record di database internet kan, kayak kalau kamu tahu itu apa direkturnya Guardian of Galaxy, aku lupa siapa namanya, dia James Gunn. Iya, dia nggak jadi direct yang film ketiga loh, hanya karena kutipan di Twitternya tahun berapa ya, 2014 atau 2000 berapa. I mean, hati-hati gitu loh kalau kamu ngomong sesuatu di internet ataupun dimanapun gitu loh, karena ya you never know itu akan jadi kasus atau enggak gitu loh. Dan yang kedua, hati-hati jangan sampai itu nyakitin orang gitu loh. Hanya karena kamu bener bukan berarti kamu itu bisa menyampaikan dengan harsh gitu loh, dengan dengan nge-bash orang gitu loh. Lebih ke situ. Udah kalau misalkan kamu pegang dua itu aja, udah sosial media itu akan jauh lebih indah. Trust me lah. Indah. Iya, really. Ya aku berharap seperti itu sih, gitu. Ya aku berharap seperti itu. Tapi sosmed itu akan jadi lebih indah teman-teman. Orang-orang nggak tahu ya. Iya, I mean apa ya? Aku aja udah gak interest gitu loh di sosial media. Maksudnya scrolling itu udah nggak kayak dulu gitu loh. Maksudnya info-infonya apa. Tapi maksudnya lihat komennya itu kayak apa sih yang dibahas apa, terus fokusnya kemana, kok malah apa bertengkar ya kayak like that. Oke. Ya kita udah berbincang cukup lama ini ya. Ya kita udah berbicara menarik tentang hate comment in social media ya kan. Kayak I don't know, I feel like it is an interesting topic. I don't know if you guys like it, but anyway, it's been nice an hour. Ya nggak sampai 1 jam. 45 ya. Tapi ya oke lah. Ya kita berusaha keep updated lah with you guys ya. Ya kita berusaha nyari
ya topik-topik menarik lain gitu. Kira-kira next week atau kapan topiknya apa ya, Bin? Terserah, kalau misalkan ya I don't know berapa orang yang lihat video ini berapa orang yang tersentuh atau ya ke reach out, but tell us gitu, kalian mau kita ngomongin apa ya. Kita ini kayak teman ngobrol aja, cuma pengen ya kayak biasanya aku kerja pun aku juga dengerin podcast, cuma kayak pengen tahu pemikiran orang gitu loh. Nah ya itu kita kayak itu kayak ceritanya kayak misalnya memang ada yang pernah tanya, laki-laki itu kalau misalnya keluar sampai malam-malam sampai subuh-subuh ngomongin apa sih ya, contohnya kayak gini ya. Ya baik masalah yang penting dan tidak penting ya teman-teman. Iya, ini saking kita berusaha untuk mencapai yang penting gitu. Ya bebas lah. Tapi memang fokus kalau memang kita pengennya itu ya itu sih, maksudnya jadi good impact lah buat kalian semua. Ya aku harap dari pembicaraanku sama ZB ini kalian dapat insight baru atau minimal di reminder lah. Oh ternyata masih bisa loh kita itu ngubah sosial media, walaupun mungkin nggak sebesar yang gimana, tapi setidaknya dari diri kita sendiri. Ketika kita berubah, pastilah orang-orang sekitar kita itu juga ngerasain perubahannya kayak gitu loh. Ketika orang-orang semakin banyak yang ngerasain perubahannya, ya dunia akan lebih baik. Makanya itu misiku kan menyelamatkan dunia dengan caraku sendiri. Wah, Superman tadi. Superman, iya. Misiku menyelamatkan dunia. Enggak ya. Iya. Dan satu hal yang penting mungkin kenapa aku setuju ngomong gini, karena ya mungkin bagi anak-anak muda bakal ngomong, kalau yang tua bakal ngomong mereka itu kayak apa ya, Korea aku konde apa ya, konde kayak ya kamu tua banget sih kayak gitu loh. Nah tapi kan kayak kita kan I don't know, kita ini di tengah-tengah harusnya, karena yang influencer yang aku anggap tua itu ya udah 30-an, dan influencer yang baru masuk itu bakal 15-14 tahun bahkan. Ya aku pernah nemu 14-15 tahun. Ya nggak apa-apa. It's happening bro. It's happening. Ya kan sosial media ini kan pedang bermata dua. Satu itu bahwa maksudnya kalau kita bisa pegang dengan baik itu bakal jadi titik kita itu blast off gitu loh. Maksudnya jadi banyak profesi baru, jadi banyak kayak siapa sangka sih dari sosmed tuh ada endorsement, ada iklan segala macam, kan nggak ada yang sangka. Dan that's good, it's good gitu. Tapi it's a good marketing it's really good. I admit it. Tapi di satu sisi itu juga ada backfire-nya gitu loh. Ketika penggunanya nggak diedukasi dengan baik atau nggak siap, lingkungannya harusnya konstruktif itu malah jadi destruktif gitu loh, malah jadi merusak gitu loh, malah jadi tempat yang mungkin awalnya bisa sharing pendapat dengan damai, dengan baik, malah jadi tempat yang saling menghina dan muncul hate comment. Ya makanya ya kita pengennya sih ya dengan pengaruh apapun itu yang kita punya ya sekarang ya kita pengen jadi lebih baik lah walaupun sedikit. Makanya ya thank you for hearing us anyway. Oke, terima kasih semuanya ya. Stay safe and see you next time. See you.